Ya, assalamualaikum Ibu Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita ketemu lagi ya. Nah, ibu-ibu ini mengenai PPDB. Jadi mengenai PPDB yang sudah kita laksanakan itu atau nanti yang akan datang, ini apakah melalui PPDB kita dapat mengenal kebutuhan peserta didik ya? Gimana nih menurut Bu Asti dan Bu Elis? Jadi dengan adanya PPDB itu Bu, tentu akan mampu memberikan informasi ya mengenai jenis sekolah, apakah itu SD, gitu kan, sekolahnya PAUD, SMP, SMA, ataupun mungkin perguruan tinggi ya Bu. Ya, terus dia juga akan bisa memberikan kebutuhan siswa dan persyaratan-persyaratan yang bisa diperoleh bagi para calon siswa. Misalkan kalau sekolah itu kan biasanya suka ada persyaratannya kalau mau masuk itu harus ada KTP, KK, akte anak, seperti itu untuk memperlengkap ya, untuk memperlengkap data gitu Bu. Terus untuk di sini PPDB juga ada 3 jalur ya. Ada jalur zonasi, afirmasi dan juga PTO atau perpindahan tugas orang tua. Oh iya, yang untuk guru itu ya. Jadi mungkin mengenai jenis sekolah, misalnya anak itu mau masuk ke seperti kita misalnya di PAUD ya, bisa masuk ke SD juga mungkin ya. Ada yang sekolahnya ada Islam terpadu ya, ada yang umum mungkin ya. Jadi keinginan dari orang tua dan anak. Lalu SMP-nya, SMA-nya, SMK, apalagi SMK itu kan banyak jurusan-jurusan ya. Jadi bagaimana nanti mau ke sana. Nah, ini oke, iya. Adi Pak ikut ya, ikut rapat dulu ya Pak ya. Lalu ini gimana nih Bu mengenai ini jadi persyaratannya itu bisa diperoleh juga ya melalui PPDB jadinya ya. Kita bisa dapat informasi yang mungkin dibutuhkan bagi orang tua ataupun muridnya dengan lewat PPDB ini. PPDB, iya betul. Lalu ini ada ini nih Bu ya, mengenai yang suka ada tes calistung itu. Menurut Ibu Asri dan Bu Uis ini bagaimana, apa sih dampaknya adanya tes calistung itu? Ya, gimana nih Bu Uis? Untuk calistung ini sendiri ya sebetulnya sudah digaungkan ya, untuk calistung itu untuk penerimaannya sudah seharusnya tidak lagi ada, mudah-mudahan dan juga dan seterusnya nggak ada ya. Karena memang calistung ini dampaknya ke anak itu bisa merusak kecerdasannya, baik kecerdasan mentalnya dan kemampuan kognitifnya ya. Karena kan dia diharuskan untuk belajar membaca menulis ya, sedangkan dia di awal itu seharusnya fondasi awal dulu yang kita Iya. Jadi dampaknya tuh tidak bagus ya. Kecuali memang kalau calistungnya itu diajarkan dengan cara menyenangkan. Oh iya. Kalau kayak gitu nggak apa-apa ya. Jadi si anak juga merasa senang gitu. Tapi kalau anaknya nggak senang, pada akhirnya dia ngerasa wah sekolah itu jadi nggak enak ya, nggak menyenangkan. Jadi beban ya kepada anak. Jadi ya. Jadi dampaknya itu memang betul-betul ya ke anak ya tidak baik ya. Ini semoga aja nih orang tua nih sekolah terutama ya untuk yang sekolah SD ya itu kepala sekolahnya itu ya mudah-mudahan sekarang tidak ada lagi tes calistung seperti yang diharapkan oleh oleh kita ya. Nah lalu mengenai PPDB ya, lalu ada alternatif kegiatan selain tes calistung tidak yang dapat mendukung penguatan transisi PAUD ke SD? Jadi kegiatannya kira-kira seperti apa? Sekarang kan ada masa transisi nih, transisi PAUD ke SD. Nah, kegiatannya kira-kira yang seperti apa yang sebaiknya diberikan kepada anak? Kegiatannya sebaiknya yang menyenangkan ya, bisa
memberikan anak itu semangat dalam belajar gitu kan. Apalagi kan kalau anak-anak itu tidak bisa ya kita dipaksakan belajar itu harus begini, kamu harus bisa gitu. Jadi bagaimana biar anak itu mau belajar tapi dia senang gitu kan, nggak membosankan lah ya. Tidak membosankan. Jadi bisa belajar sambil bermain. Iya, gitu belajar ya. sambil bermain. Jadi si anak gak terlalu kaget langsung, waduh langsung tulisan apa gitu ya. Jadi memang si anak ini diberi kegiatan-kegiatan yang menyenangkan. Iya, jadi tidak kaget ya anaknya ya. Jadi ketika dia mau ke SD, jadi SD itu kan kesannya kalau ada seperti ada tes calistung ya gitu, jadi sudah membuat aduh gimana ya anaknya jadi tidak mau sekolah lagi, makanya tidak ada motivasi Jadi nantinya ya stres duluan ya. Kadang Jadi, orang tua juga ya iya kayak yang gitu. memaksakan ya, jadi ya alhamdulillah lah kalau sekarang sudah mulai nih digalakan di SD. Jadi ada masa transisi PAUD SD yang menyenangkan. Jadi sekarang sudah mulai nih, mudah-mudahan setiap sekolah sudah menyelenggarakannya kegiatan itu ya. Bismillah lah, ini kan niat baik dari pemerintah dengan ini ya, dengan adanya transisi PAUD ke SD ini, jadi supaya pondasi kemampuan pondasi untuk anak ini dapat tercapai ya. Nah, ya betul. Memberi kegiatan pembelajaran yang menyenangkan. Ini contohnya seperti apa ya kalau pembelajar yang menyenangkan ini kegiatannya? Misalnya untuk pengenalan angka misalnya itu bisa dengan menggunakan kartu-kartu gitu ya, terus atau sambil bermain gitu ya, melihat warna-warna mana nih yang huruf A kayak gitu kan. Jadi anak juga senang tuh yang warna biru, Iya, huruf A. Jadi iya. dia bisa mencari mengenal huruf A itu betul kenal. Jadi hanya bukan sebatas aku hafal A B C D gitu. Tapi begitu ditanya huruf apa dia nggak tahu gitu. Iya. Jadi di situ ada kegiatannya itu adalah menyenangkan dan bermakna ya. Bisa dengan sampai bernyanyi juga ya. Iya. Gitu. Jadi biasanya karena sambil seperti itu anak-anak cepat hafal juga Iya. ya, cepat bisa ya. Nah, jadi tidak berasa ya kalau itu sedang memang belajar gitu ya. Tanpa disadari anak. Iya. Kalau untuk yang di sekolah PAUD mungkin memang sudah seperti itu ya. Gitu. Nah, mudah-mudahan nih nanti di SD kelas 1 2 ini masa transisi Iya, ini betul. jadi gurunya ini tidak memberikan seperti yang lalu-lalu, tapi dengan pengalaman pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna ya. Jadi tidak ada yang menyeramkan di SD itu. Ternyata guru yang di SD pun menyenangkan loh, seperti dengan yang di PAUD ya, seperti Iya. itu ya. Jadi mentalnya pun siap ya gitu. Iya betul. Ya alhamdulillah nih hari ini sudah dapat kita ini kan ya adakan kesimpulan bahwa melalui BPDB juga kita dapat mengenal kebutuhan peserta didik ya, lalu dampak tes calistung itu tidak baik ya untuk diberikan kepada anak ya, mengganggu ya, mengganggu. Iya, jadi ada miskonsepsi itu ya. Betul. Jadi merusak kecerdasan mental anak ya, apalagi secara kognitif dan sebagainya. Lalu kegiatan yang pembelajaran yang menyenangkan itu untuk pembelajaran anak selanjutnya nanti ya. Ketika fondasi sudah diberikan, insya Allah nanti di fase selanjutnya akan lebih baik lagi, lebih siap lagi, betul Bu Asri ya. Aduh, alhamdulillah hari ini ya diskusi kita Bu Asri, Bu Eis, terima kasih ya. Ya, jadi kita nanti insya Allah kedepannya juga kita akan lebih bersemangat lagi, lebih baik lagi memberikan kegiatan pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna kepada anak-anak kita. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.